Nah, seperti ini. Kalau sudah bersih, keadaan kebun ini kita pun senang hati. Walaupun keadaan buah itu masih trek, ngerti kan? Yang maksudnya trek itu buah itu mandek untuk sementara. Karena untuk menyusul buah-buah baru lagi. Nah, seperti inilah kebun kita nih ya. Dulu awal pertama saya datang tahun 2000, ini semuanya masih rawa semuanya. Rawa, rawa. Belum bisa ditanam sawit, binatang buas masih banyak. Kalau kita tanam sawit, kalau tak ditunggu, bibit-bibitnya itu dicabuti sama monyet, diganggu, kadang ada landa, beruang. Ya, jadi sekarang ini dulunya ini kebun apa? Hutan baru buka. Nah, waktu saya masuk kemari, jalan itu masih jalan setapak. Jalannya masih setapak, belum bisa lagi untuk naik mobil, belum bisa, baru bisa naik Honda pun nggak bisa, harus jalan kaki. Nah, seperti itu. Jadi dulunya ini aslinya pedalaman. Masuk kemari, kita harus lewat jalan air, ada sungai besar namanya Sungai Rokan di Rokan Hilir ini. Untuk kemari itu kita harus menaiki perahu, ya perahu bermesin lah ya. Nah, itu pun baru bisa setiap hari Kamis. Karena dulu setiap hari Kamis orang-orang kampung sini kan kalau belanja mereka ke pekan, ada pekan namanya Teluk Pulau. Jadi setiap hari Kamis pekan Teluk Pulau itu mereka belanja ke situ beramai-ramai, berombongan. Nah, saat pekan hari Kamis inilah baru kita bisa nyebrang untuk masuk kemari. Ikut dengan rombongan belanja mereka itu. Nah, ini barulah kita bisa sampai kemari waktu sebelum ada jalan. Itulah, jadi saya masuk di tahun-tahun sekitar 2000-an. Nah, waktu itu orang pun sudah banyak yang putus asa karena tak melihat harapan ke depannya. Keadaan banjir, air ini terus menggenang terus. Jadi mana yang bertahan? Nah, inilah orang yang bertahan tadi kan. Mana yang putus asa, mereka lari keluar lagi, mencari tanah lagi di lain tempat. Tapi saya memilih untuk tetap bertahan. Saya percaya pada suatu saat nanti hasil di sini. Itulah yang namanya keyakinan, ya. Kita harus punya tekad dan keyakinan setiap usaha itu. Tanpa keyakinan, nol. Apapun yang kita usahakan tak akan berhasil. Nah, di sini bukti keyakinan itu terjadi. Tahun 2000-an saya bertahan, orang-orang pada lari keluar lagi. Kami terus tanami sawit ini dan mulailah kemajuan pun mulai datang. Jalan mulai dibangun di sana. Udah mulai masuk ke kampung kami, mulai jalan dan kami bertahan terus dengan apa adanya. Waktu sawit belum menghasilkan, mana tanah-tanah yang terbuka, kami tanami padi. Di situ waktu itu kami menanam padi ya. Kadang-kadang lumayan, kadang-kadang hasilnya sedikit, tapi kami tetap bertahan dan pada akhirnya sawit yang mulai kami tanami itu pun mulai berkembang. Dalam masa 4 tahun, 5 tahun, sawit itu sudah mulai berbuah pasir dan beban hidup kami pun sudah mulai berkurang. Udah mulai berkurang karena orang yang menanam padi di sawah itu kan bukan main beratnya kerjanya itu. Tapi dengan mulai berbuahnya sawit, beban kami semakin kurang dan kami semakin lama semakin cukup, semakin mendekati cukup ya. Kalau dikatakan cukup ya memang cukup juga untuk sekarang. Alhamdulillah. Ya itulah. Jadi kalau sekarang di kampung ini udah pakai jalan rigid jalannya. Udah lumayan besar jalannya. Udah sekarang mobil apapun udah masuk, truk udah jadi jalan lintas masuk kemari. Nah, jadi filosofi bertahan itu tetap saya pakai sampai sekarang pun saya di FB Pro ini, dan sebelum itu pun saya pernah menjalankan usaha ini itu. Kuncinya semuanya harus bertahan, kawan. Nah, dari kita bertahan itu nanti kita akan menemukan satu kejayaan. Nah, itulah. Jadi ini kebun-kebun ini pun dulunya ya pernah juga sempat mengalami penghambatan berbuah. Nggak mau berbuah karena ini tergenang air. Begitu tergenang air, saya buat drainasi di sini. Saya buat staking parit ini. Parit ini langsung menuju ke laut.
menuju ke laut nih, paret. Terus saya stakingkan waktu itu entah kena berapa juta ya, dengan eskavator. Setelah itu barulah keadaan tanahnya pun kering, keadaan sawitnya pun udah mulai subur. Dan sekarang alhamdulillah buahnya sudah aktif. Nah, inilah kawan-kawan kuncinya orang yang bertahan dan mempunyai keyakinan. I believe katanya. Kita harus yakin dengan apa yang kita buat. Tanpa keyakinan semua itu sia-sia. Nggak usah kawan kerjakan kalau kamu tidak yakin dengan apa yang kamu buat. Oke. Itulah sedikit saran dari saya dan sedikit riwayat dari saya. Oke.